podcast kedua saya. Sekarang ada tamu saya nih yang udah lama saya nggak pernah ketemuin gitu ya. Namanya Lia, ya kan? Saya kenal dia dari zamannya dia masih remaja lah mungkin. Sekarang saya juga udah nggak tahu dia sekarang udah punya anak berapa. Halo Lia. Hai Pak, apa kabar? Baik. Gimana Lia selama COVID ini? Pekerjaan dulu deh dari segi pekerjaan. Kamu kerja di bidang apa sih? Saya kebetulan Di marketing apa gitu? retail garment Pak. Retail garment. Ya, kita supplier pakaian yang supply ke seluruh department store seluruh Indonesia. Ya. Dan pastinya kalau Lebaran itu kan memang peak-peaknya ya, momen-momennya kita jualan gitu loh. Ya. Gitu. Prepare untuk itu 3 bulan sebelum tuh marketing sudah full sekali waktunya. Gitu ya. Itulah hikmahnya dalam kurun waktu 20 tahun ini, baru tahun ini Berarti- saya merasakan. Berarti kan kamu kan supply itu ke semua departemen Betul, store ya. betul Pak. Garment ya. Artinya ya departemen tertentu ya. Apalagi kan biasanya kalau mau puasa begitu, wah itu udah sibuk-sibuknya ya. Sibuk banget. Nah, kemarin pas begitu COVID, apa aja yang di ini? Apa maksudnya gini? Otomatis aktivitas kan berkurang ya, Betul. ya kan? Aktivitas berkurang, nah terus juga kita juga harus ikutin protokol kesehatan, ya kan? Terus juga kamu juga nggak boleh, kan kebanyakan gini, department store pada saat COVID itu kita pada tutup ya. Betul. Nah itu gimana sih jualannya? Apakah karena omsetnya kamu gimana? Pendapatannya gitu? Kalau secara company memang otomatis kan penjualan pasti turun sekali ya Pak ya. Betul. Karena secara hitungan kita sebagai pengusaha garment itu 50% sales itu ada di 2 bulan Lebaran ini. Ya kan, otomatis seluruh pengusaha garment di seluruh Indonesia saat ini memang sudah pasti terpuruk sekali. Tapi saya sebagai marketing kan bertanggung jawab terhadap perusahaan dan juga tim yang memang menggantungkan hidup di bisnis ini gitu loh. Jadi sebagaimana semaksimal mungkin di saat pandemi itu bagaimana caranya menghasilkan sales. Ya kan, salah satunya adalah kita kebetulan ada tim juga di online. Terus seluruh tim saya seluruh Indonesia juga dikaryakan tuh semua penjualan online. Oh gitu. Apakah kamu penjualan secara reguler ya? Apa penjualan namanya yang tadi saya bilang kayak mall itu kan buka otomatis kan kalau yang namanya Lebaran puasa itu customer membludak. Apakah bisa menutupi salesnya online, bisa nutupin salesnya yang biasanya kamu dalam keadaan normal gitu di departemen store gitu? Oh tidak, online itu paling hanya berkontribusi sekitar 10-20% ya. Apalagi saat ini memang saya rasa di semua juga online-nya kayak online dadakan gitu loh Pak. Iya. Karena kan pandemi ini datangnya juga tidak direncanakan. Jadi mungkin hikmahnya juga karena pandemi ini banyak sekali orang-orang yang kreatif ya. Muncul kreativitas baru yang tadinya dia tidak kepikiran untuk jualan online. Sekarang semuanya dipaksa untuk dia bisa online kan. Karena keadaan kan yang memaksakan itu. Berarti kan gini, aku kan marketingnya di umpamanya dalam keadaan normal, lebih sering berkunjung ke departemen store. Selama online, kamu jualan di sosmed ataupun di toko-toko online lainnya gitu ya. Berarti ada tim khusus lagi yang ngerjain online itu ya? Atau gimana? Atau kamu juga sama divisi apa? Maksudnya kamu juga ada bentuk tim baru atau gimana? Yang pasti kalau tim khusus sih tidak ya, saya berusaha mengkaryakan tim yang memang tim marketing yang memang sudah ada gitu kan. Karena kan kasihan juga ya Pak kalau dalam kondisi seperti ini penghasilan sudah berkurang, masa teman-teman yang memang bukan backgroundnya di online harus di-cut untuk tim baru. Jadi semaksimal mungkin kalau untuk tim yang ada kita karyakan gitu, dan alhamdulillah memang teman-teman ini juga support ya, mereka mau belajar sehingga tetap bisa menghasilkan sales walaupun memang tidak bisa mengcover pendapatan atau income seperti sebelum COVID gitu. Tapi responnya pembeli gimana? Setahu saya yang namanya jualan online mungkin customer tidak pernah ketemu dengan satu produknya, ya kan? Mungkin apalagi kalau anak-anak nih ya,
aku jualan anak-anak brand filter gitu ya. Nah, otomatis kan kalau anak-anak itu kan harus ada apa ya? Oh, anak saya umur 8 tahun umpamanya gitu kan. Saya biasa pakai size ini, ya kan? Ini kan ada kadang-kadang ada muat, ada enggak. Itu gimana itu kalau ada customer yang komplain masalah sizingnya, itu gimana? Oh, kalau kita kebetulan kan memang sudah ada standar ya Pak. Pada saat tim itu mempromosikan produk-produk kami di online itu, kita sudah sediakan seperti katalog bahwa ini ukuran ini untuk usia berapa sih, dan itu pastinya untuk ukuran-ukuran normal anak-anak Indonesia. Kalaupun memang ada anak-anak yang memang ukuran bukan standar usia dia, pasti kita kan akan arahkan untuk satu tingkat di atasnya ya. Jadi sedemikian rupa, sedetail mungkin informasi tentang produk yang kita akan jual itu kita sudah persiapkan itu, sehingga mengurangi komplain customer masalah nanti nggak cukup lah atau apa gitu. Itu kita mudah-mudahan ya memang sih online itu ada masa depan ya. Cuman ya sekarang ini masyarakat Indonesia mungkin harus lebih diperkenalkan lagi sama online. Next mungkin seperti di negara-negara lain online itu mungkin udah lumayan gitu ya. Sudah mulai mendunia ya sekarang. Ya mudah-mudahan COVID ini selesai. Dampaknya buat keluarga gimana? Positif negatifnya ya kamu sosialisasi sama keluarga mungkin kan lebih sering di rumah kan, artinya lebih sering mengurus anak gitu kan? Ya. Ya pasti tadi saya bilang, untuk saya pribadi dan keluarga mungkin saat ini saya punya waktu untuk ngurus keluarga ya belajar juga sih buat saya pribadi, karena memang sejauh ini kan 20 tahun memang saya di luar gitu. Hampir nggak melihat perkembangan anak-anak saya seperti apa, bagaimana kesehariannya, dan saat ini benar-benar tahu, apalagi anak-anak saya kan di usia yang memang sedang membutuhkan perhatian ya, karena usia peralihan antara anak-anak menuju remaja, dan di sini saya benar-benar baru merasakan gitu loh Pak, ternyata semakin besar anak-anak itu bukan semakin mudah loh buat kita, karena kan biasanya orang kan asumsinya bahwa anak kecil usia 0 sampai 5 tahun itu repot gitu, tapi buat saya saat ini bahwa ternyata justru titik yang paling merepotkan itu sekarang was-was gitu, maupun anak laki-laki atau perempuan, kekhawatiran orang tua itu tetap sama. Ya kan, nah disinilah saya berusaha untuk memposisikan diri saya itu bukan hanya sebagai orang tua, tapi sebagai teman atau teman curhat buat anak saya gitu, berusaha untuk ikut jadi seusianya dia lah gitu. Selama dia di rumah, sering nggak ada larangan teman-teman anak-anak gitu ya? Kamu nggak boleh kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh kesana, nggak boleh kesini. Apakah kamu bebasin keluar, yang penting dia jaga kesehatan, ya kan? Atau gimana? Karena kan yang saya tahu banyak ibu-ibu sekarang nih, kalau memang anak masih kecil kan, kalau memang anak masih kecil mereka kan malah ngajarin anaknya dengan belajar daring ya. Nah itu gimana? Apakah semakin ada mama nih di rumah, aku jadi ini loh, dilarang sana, dilarang sini, padahal aku juga kan masih muda, masih sehat gitu loh. Gimana? Sejauh ini sih larangan-larangan yang saya terapkan ke anak-anak itu kan memang sudah ada walaupun sebelum COVID ya, hanya saja saat ini kan biasanya mereka tuh ada undang teman-teman. Saya masih suka larang karena kan khawatir COVID ini kita nggak tahu datang dari mana gitu, itu aja. Tapi walaupun mereka sering berontak gitu, mereka merasa terkekang gitu ya, komplain atau segala macam, ya balik lagi kita berikan pengarahan bahwa kita harus mengikuti program pemerintah untuk segera supaya COVID ini cepat hilang gitu kan, akan kesadaran diri sendiri menjaga dan mengikuti protokol yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Tapi masih suka bawa anak-anak makan di luar atau gimana? Ke mall? Oh enggak ya? Kalau selama 9 bulan ini saya lebih baik yang keluar itu mungkin hanya saya atau suami ya, jadi orang-orang yang di rumah itu udah steril dan nggak keluar rumah. Kangen teman-teman? Oh kangen Pak. Keluarga yang jauh. Kangen pasti.
Pasti lah Pak, pasti kangen, apalagi pas lebaran kemarin yang biasanya kita ketemu keluarga, silaturahmi ya kan. Tapi kita hanya silaturahmi lewat video call. Harapan ke depan apa? Harapan kamu ke depan, kamu bekerja di bidang retail, ya kan? Otomatis udah mulai nih ada kesibukan dimulai bulan Desember ini, otomatis pasti lebih meningkat nih kesibukannya nih sebelumnya bulan-bulan biasa gitu ya kan. Nah harapan kamu tuh ke depan apa gitu loh, buat keluarga, buat perusahaan, dan buat pemerintah kita ini, harapannya apa? Ya harapannya sih semoga pemerintah segera menemukan, kabarnya kan sudah menemukan vaksin dan segera disosialisasikan ke seluruh masyarakat Indonesia sehingga kita bisa kembali beraktivitas kembali. Bahkan mungkin saat ini sudah terbiasa dengan gaya hidup baru ya. Kita walaupun nanti beraktivitas kembali tidak lupa tetap menjaga protokol kesehatan, ya kan. Terus juga mungkin itu yang tadinya teman-teman tidak berpikir untuk online apa segala macam. Nah dengan adanya COVID ini pada saat nanti kita sudah kembali hidup normal, kita bisa melaksanakan aktivitas sebelum COVID dan ditambah dengan yang baru ini nih Pak. Jadi insya Allah bisa dapat double gitu loh. Setelah ini harapannya seperti itu, tetap bisa dilakukan. Jadi setelah COVID ini kita kan lebih banyak dapat pelajaran ya. Betul. Mau itu kesehatan, mau di bidang pekerjaan, artinya di pekerjaan kita lebih bisa berinovasi lagi gitu ya. Betul. Apalagi kan online ya pastinya next mungkin akan berkembang lebih luas lagi pasti. ya. Ya udah gitu aja ya. Oke. Saya makasih loh udah berkesempatan waktu datang sini ya. Makasih. Thank you. Mudah-mudahan sehat. Amin. Jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Sip. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu ya. Pak. Thank you ya Pak. Oh iya, ini kopinya udah datang ya kan. Ini kita didukung sama atas nama kopi di Jalan Petojo gitu ya teman-teman. Jadi bisa pesan lewat online, bisa langsung gitu ya di Petojo Utara ya. Jadi sampai ketemu lagi teman-teman. Jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Bye bye.